sleep. Oh, all right. Only before you sleep. Okay. Oh, so you also maintain some kinds of skincare routine. Jadi ada skincare routine-nya gitu. Yeah. Wow. Oke. Selain Sis Melati, Sis Rika juga tidak kalah menyala ya malam hari ini. Halo Sis Rika. Wow, look at you. You look so red tonight. Kelihatannya merah banget malam hari ini. Pengen saya seruduk juga nih kalau kalau dekat ya. Alright, 17 sis. itu. Oh ya, kita bentar Terus lagi merayakan ini ya kemerdekaan negara kita ya ampun. Walaupun masih diperbudak oleh cinta. Waduh. Oke, so Sis Nah, Rika, tell us about your weekend plan. bebaskan megonya ya. Oh, ini Gila kayak hotel. My weekend, yeah, what are you gonna do this weekend? my weekend is usually I prepare for because I have two kids Mhm. who still in elementary school ya. Okay. The parents wajib The parents must. parents must bring them car. Okay. So my weekend is I have to cook the frozen food for the stock, Frozen food. Okay. like like dim sum and Mhm. um fish shrimp, udang Okay. keju, something like that. Okay. All right. Wow. So you have cook, and when will be the event Excuse me. held? When will be the event held? Rencana itu acaranya kapan? It's for my kids meal ya. Oh, only They for your kids' meal. I see. Yeah, they have bring to school. So in the morning I don't have to be a rush for making Mhm. their food, their meal. You just need to reheat it ya, tinggal dipanasin aja. Yes. Wow, keren banget ya. Oke, oke. I will Alright, send yeah. some. Oh, you will? Oh yeah, it's okay because there's my freezer is sometimes so full for food. Keren Frozen food. banget. Alright. Is it like because you really like cooking or what? Itu karena Yeah, emang suka masak aja atau gimana sampai penuh kulkasnya? because it's save more money ya than I have to buy. Iya sih, masak itu lebih hemat ya kadang. Bahan-bahan kayak belanja 80.000 itu bisa untuk 1 bulan kadang. Yes. Kadang ya, 1 bulan. Bisa udah dapat telur ayam 29.000. Kadang 27.000. Itu berarti masih ada 50.000 bisa beli 30.000 udah dapat segala rempah-rempah gitu. Sometimes I make my own salty egg. What? Bikin telur asin sendiri? Yeah. I see. Keren. Oke, that's very interesting ya. Kayaknya teman-teman, mungkin kita juga bisa dapat tips and tutorial cara menghemat gitu. Alright, ya teman-teman, kita bakal masuk ke pertemuan malam hari ini. For tonight's topic, we've got something quite interesting to talk about because we've been reaching the middle of the period. Kita udah memasuki pertengahan periode, di mana in total we will have 20 meetings, but tonight is the 10th meeting. Di mana total pertemuan yang bakal kita jalani itu ada 20 pertemuan ya teman-teman. Dan sekarang kita udah memasuki pertemuan 10, berarti kita berada di tengah-tengah perjalanan. Nah, semoga teman-teman masih bisa tetap dijaga antusiasme belajarnya dan semangat sampai hari terakhir ya. Alright, dan untuk malam hari ini, as you guys had been told yesterday, probably if you've got something that you would like to ask, teman-teman mungkin bisa dibahas malam hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar 9 hari materi ke belakang yang udah kita bahas, teman-teman boleh tanyakan di sini. Ataupun di luar materi, that is okay. Selagi saya bisa jawab, nanti saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti biar Bro Diki yang jawab ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh nanti namanya siapa, panggilannya, terus passwordnya. Curhat dong, A. Iya dong. Enggak, langsung ke pertanyaan aja.
Silakan Saya, teman-teman. saya. Oke, ya silakan pertanyaannya, brother. Ya, boleh Tapi pertanyaan. ini di luar dari pembahasan, Boleh, boleh, boleh. What is it? di luar dari materi. Boleh, silakan. Yang sama yang saya mau tanyakan yang saya mau tanyakan yaitu Mhm, ketika kita membuat suatu kalimat dalam mhm, bahasa Inggris, mhm, di mana kita dihadapkan kata benda dengan kata kerja, mhm. yang didahulukan pertama itu dalam ketika kita menulis penulisan bahasa Inggris, kata benda dulu atau kata kerja dulu? Oh, kita dahulukan kata benda dulu, baru kata kerja. Nah, jadi subjek selalu di depan ya, teman-teman. Kata bendanya dulu, subjeknya dulu, pelakunya siapa, kata bendanya apa, baru kata kerja. Nah, kayak gitu, Bro Herman. Oke, contoh deh, contohnya. Saya mengambil buku. Nah, jadi dia kurang lebih sama seperti bahasa Indonesia. Kita subjeknya dulu, pelakunya dulu, baru kata kerja. Saya mengambil buku langsung aja di translate. Pelakunya, subjeknya, kata bendanya saya. Kemudian mengambil kata kerjanya. Take. Saya mengambil buku, I take the book. Kemudian buku nanti sebagai objeknya. Seperti itu. Kata benda juga. Nah, jadi kata benda dalam pembentukan kalimat nanti fungsinya bisa beberapa ya, bisa menjadi subjek, pelaku, atau bisa menjadi objek. Nah, kurang lebih seperti itu. Terjawab, Bro Herman? Halo, Bro Herman. Oke ya. Oke, terjawab ya. Iya ya. Alright, thank you. Ada lagi teman-teman? Itu dari Bro Herman tadi pembentukan kalimat. Oh, kalau dalam bahasa Arab juga ada ya belajar grammar. Apa ya namanya? Nurus sorof apa apa? Apa guys? What is it called? Nahwu sorof. Nah, itu. Bro Al, Aha, can sama ya. I ask you Ya, silakan Sis something? Vivi. Please. Bagaimana kita bisa berani ngomong bahasa Inggris dan bagaimana kita, maksudnya gini loh, kita kan sudah 1 minggu ya kalau nggak salah ya, seminggu lebih 2 minggu. bisa bahasa Inggris. Aha. Kadang kosakata mungkin mesti dihafalin atau gimana ya? Pengalaman Bro Al sendiri gimana? Bisa Well, lancar? absolutely. Oke. Sebenarnya untuk ini teman-teman biar lancar ngomong tuh nanti saya spill juga sih di hari ke-20 untuk setuntas-tuntasnya. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan mungkin perbanyak kosakata aja sih. That's the most important thing. Caranya gimana? Ya, teman-teman harus hafalan. Gak ada cara lain yang teman-teman bisa lakukan selain hafalan. Jadi dihafal kosakatanya. Dan buat Oh, teman-teman mungkin yang kayak susah menghafal, aduh, kenapa ya aku susah banget menghafal? Kenapa sih susah banget masuk kosakata di otak saya? Kenapa sih di otak saya cuma ada dia? Gimana ya caranya biar saya nggak kepikiran itu doang. Saya pengen belajar bahasa Inggris, pengen hafal kosakata. Sebenarnya teman-teman gampang menghafal kalau teman-teman menghafal dengan metode yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan learning style teman-teman. Karena sebagai pelajar tuh kita punya cara dan learning style kita masing-masing. Ada orang yang terlahir sebagai auditor. Auditor itu orang yang pendengarannya lebih tajam. Nah, jadi dia lebih suka mendengar. Makanya kalau dia nonton uh, YouTube, mendengarkan podcast itu dia lebih gampang paham, lebih suka mendengar melalui cerita itu lebih cepat dia. Sementara ada orang juga yang visual. Visual ya teman-teman dia harus melihat sesuatu yang menarik gitu di matanya, eye catchy gitu ya. Misalnya teman-teman caranya dengan cara menulis saja, menulis terus dikasih warna-warni gitu. Biar nggak hitam putih banget gitu ya, tidak berwarna kayak hidupnya Bro Diki. Mungkin dikasih warna bahasa Inggrisnya merah, bahasa Indonesianya biru, itu di orang visual cepat menghafal. Atau ada orang yang ketiga, teman-teman, mungkin orang yang ketiga perusak hubungan orang ketiga ya. Bukan, maksudnya orang ketiga di sini teman-teman, orang ketiga dia ada yang kinestetik. Kinestetik itu gimana? Kinestetik itu yang bergerak,
susah diam gitu. Biasanya banyak gerak, ini ciri-ciri dari kinestetik. Caranya teman-teman ya dengan membuat gerakan-gerakan. Kalau teman-teman juga nonton Hafiz Quran ya, sorry. Dia ada buat gerakan-gerakan juga. Ini, oh berarti ini maknanya. Nah, orang kinestetik tuh kayak gitu. Bisa cepat menghafal dari situ. Kemudian teman-teman mungkin hafalnya udah cepat nih, cepat hafal tapi cepat lupa. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Aku Iya. sekarang. Ya, aku. Aku. Nah, kalau teman-teman cepat hafal, cepat lupa, itu kenapa? Karena teman-teman cuma menghafal. Sementara untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan itu teman-teman kurang. Makanya ketika teman-teman pengen kosakatanya bertambah, lebih banyak, jangan teman-teman targetkan, satu hari saya harus menghafal 1000 kosakata. Satu hari saya harus menghafal 100 kosakata. No. Teman-teman bisa kayak gitu asal dipakai gitu ya. Karena yang paling penting adalah teman-teman penggunaannya, pengaplikasiannya, implementasinya. Karena kalau teman-teman cuma hafal ya cuma hafal terus lupa. Sementara kalau teman-teman aplikasikan, misalnya teman-teman gak niat untuk hafalin itu bakal tetap dihafal juga. Ibaratnya kayak kita dengerin lagu. Kita dengerin terus ulang-ulang lagu yang sama. Kita nggak ada niat hafal, tahu-tahu udah ikut nyanyi bersama lagunya. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa ngelakuin hal yang sama ketika berbicara tentang kosakata. Nggak harus 100 kosakata, 20 kosakata, atau bahkan 10, atau bahkan 5, atau bahkan satu kosakata aja. Teman-teman, yang teman-teman baru pelajari, terus teman-teman gunakan ulang-ulang. Berulang-ulang. Itu nanti bakal terbiasa dan udah secara spontan. Spontan, langsung keluar ketika dibutuhkan gitu. Nah, jadi gitu, Sis Pipi. Kalau Berbanyak ke kosakata. penggunaan Kak Bro Al, kalau Ya. penggunaan could, must, have itu gimana ya? Saya kadang-kadang suka Oke. nggak pede gitu. Kalau misalnya I could, I have to go to office misalnya apa gitu. Itu teh gimana ya caranya supaya kita teh ingat bahwa saya mesti ngomong begini ketika ini gitu. Oke, sebenarnya teman-teman mempelajari bahasa Inggris itu lebih mudah dengan mempelajari maknanya langsung dari semantiksnya gitu ya. Jadi teman-teman maknanya apa, mau ngomong apa di Inggrisin, pahami kosakatanya itu bakal cepat lebih mudah gitu. Dan untuk yang tadi Sister tanyakan Sis Vivi itu penggunaan tentang modal in function. Nah, tinggal pahami aja fungsi modal ini gunanya untuk apa, maknanya apa, terapkan dalam kalimat. Nah, jadi nggak perlu terlalu overthinking tentang, secara mendalam ini kayak gimana konteksnya. Karena secara kontekstual itu nggak terlalu berbeda. Misalnya kayak tadi, must dan have to itu sama aja. Must itu modal murni, sementara have to itu seom. Seom itu similar expression of modal. Hah, apa itu bro? Apa itu bro? Nanti kita pelajari. Nanti itu ada pembahasan tentang itu sedikit, lebih detailnya nanti di intermediate. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, thank you. Anytime. Sama-sama. Terima kasih juga untuk pertanyaannya membuat saya terdengar cerdas ya. Ada lagi? Nggak ada? Eh, Ya. nih ya, Sis Angki, silakan. ya. I wanna ask you how to improve our listening skills. I weak to understanding to conversation other Mhm. people. Oke. Sometimes I had tried to watch English movie non subtitle, Mhm. but I so difficult to understanding Hmm. because they speak very fast. Oke. Jadi saya tuh pingin nonton film bahasa Inggris tanpa subtitle, kayaknya seru tapi saya nggak bisa. Iya, selama ini yang kita lakukan tuh bukan nonton film tapi nonton subtitle gitu. Ini Oke, kalau teman-teman ngerasa kayak gitu, sebenarnya untuk ngelatih itu ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama teman-teman harus belajar paling basic, paling fundamental, belajar di pelafalan, pronunciation. Karena dengan belajar pronunciation itu bisa membantu listening juga. Kenapa belajar pronunciation? Pronunciation kan pelafalan ya. Kok bisa meningkatkan listeningnya? Padahal yang kita pelajari pelafalan. Karena teman-teman dengan mempelajari pelafalan itu kita tahu tiap kata yang dilafalkan itu sesuai dengan apa yang kita pahami. Misalnya di bahasa Inggris itu tertawa kayak gini. Nah, kita taunya kata ini tuh pelafalannya kita taunya ini lauk. Padahal dalam bahasa Inggris ini Love. cara bacanya adalah Love. love. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pas orang melafalkan, kok kita nggak paham ya?
Karena kita pahamnya allowed. Nah, jadi kenapa untuk mengatasi masalah ini bisa dengan cara belajar listening. Ataupun belajar pelafalan, pronunciation tadi. Ataupun teman-teman kadang udah belajar pronunciation tapi masih bingung karena ada the second Iya. factor. Ada faktor kedua, teman-teman. Faktor kedua apa? Faktor kedua itu ada CCU. CCU cross culture understanding, di mana CCU ini mempengaruhi aksen atau dialek ketika suatu kata dilafalkan. Misalnya saya pernah ketemu ada orang yang melafalkan kata hitam itu nggak dibaca black, tapi dibaca black. Thailand, orang Thailand. Nah, kadang accent juga mempengaruhi. Kita kan taunya, oh, Iya. beberapa kata, makanya kenapa kalau kita bahasa Indonesia tuh bahasa Inggris sesama orang Indonesia tuh lebih paham gitu, karena aksennya, dialeknya sering kita dengar. Sementara kalau, oh kok yang ini susah ya, American atau British itu susah ya, karena aksennya berbeda dan jarang kita dengar. Untuk ini teman-teman harus membiasakan diri banyak-banyak listening sesuai dengan apa yang teman-teman pengen dengar. Misalnya teman-teman pengen kedengaran British, paham British, ya teman-teman harus rajin-rajin mendengarkan British dan memahami tiap kata yang dilafalkan. Oh, pelafalannya kayak gini ya di British. Misalnya kayak air, mereka tuh beda banget ya. Ada yang lafalkan water, ada yang lafalkan water. Water. Nah, itu di British. Atau teman-teman kadang juga menemukan, padahal teman-teman British bisa paham, American bisa paham. Tapi pas listening, dengar nggak sengaja ngeklik video, buka tutorial cara memperbaiki komputer, kok saya nggak bisa paham ya? Ternyata yang ngasih tutorial ngomongnya kayak, brother, if you've got your computer broken, then you have to do the first thing like this. Yeah. All the things Yeah. prepare the material that you need to do. If you don't have it, then you have to go to the store. If you don't have it, then just go to the DIY. If you don't have it, then just die. Nah, jadi kok nggak bisa paham juga. Nah, jadi itu karena accentnya berbeda. Biasanya dari accent. Dengan membiasakan sering-sering mendengar, at this point sebenarnya teman-teman, karena saya belajarnya dulu basicnya British, apa-apa British, jadi saya kesulitan memahami American sampai sekarang. Tapi kalau British, saya nggak pakai subtitle tuh bisa paham. Nah, jadi tergantung apa yang sister dengarkan. Kurang lebih seperti itu. Terjawab, sister? Terjawab. Thank you for Jadi answer. banyak dengerin aja. Untuk Iya. teman-teman pengen jago speaking ya harus latihan speaking, pengen jago listening harus latihan listening. Jadi nggak ada istilahnya orang-orang pengen jago sepak bola tapi ngambil kelas balet, nggak ada ya. Nah, jadi kelemahannya di mana, latih di situ. Oke. Itu aja teman-teman mungkin ya sedikit, dan mungkin dari saya kita bakal bahas tentang mini exam. Kalaupun nanti teman-teman masih ada yang pengen bertanya, silakan nanti chat saya melalui nomor pribadi. Nanti chat aja Japri. Nanti kalau teman-teman udah chat terus saya baca, langsung saya blok gitu ya. Kayak apa ini? Enggak, nanti saya jawab kalau saya bisa jawab. Oke, kalau gitu kita akan bahas tentang mini exam. Nah, di sini teman-teman ada mini exam atau exam kecil-kecilan. Nanti apa yang teman-teman bakal lakukan? Di sini teman-teman di hari ke-10 kita bakal mengevaluasi ya, evaluasi progres teman-teman selama beberapa hari, beberapa pertemuan belajar sama kita. Nanti untuk evaluasinya teman-teman kita bakal adakan exam. Untuk examnya teman-teman nggak semenyeramkan yang exam-exam yang kita temui ketika sekolah ya. Karena di sini exam nanti teman-teman hanya diminta untuk mengerjakan soal CPNS berjumlah 2.531 soal dalam waktu 15 menit ya. Enggak. Untuk mini exam teman-teman nanti yang bakal teman-teman lakukan adalah hal yang seperti teman-teman bisa lihat. The past few days, speaking partner is uploading some videos from other partners talking in English, delivering some specific topic. Kalau teman-teman memperhatikan Instagram speaking partner beberapa hari belakangan ini, lagi gencar-gencarnya mengupload video teman-teman yang lain, partner-partner kita yang masih belajar juga, ngomong bahasa Inggris, menyampaikan sebuah topik. Nah, teman-teman juga bakal diminta melakukan hal yang sama, yaitu membuat sebuah video, menyampaikan sebuah topik dalam bahasa Inggris. Dan topik yang teman-teman sampaikan adalah topik yang teman-teman sebenarnya udah siapkan ya. Topiknya apa? Yaitu menyampaikan sebuah tutorial. Dan nanti video ini teman-teman setelah teman-teman take, itu nanti teman-teman bisa di-upload di IG, melalui feed ataupun Instagram
melalui feed Instagram kan feed ya. Melalui feed ataupun Instastory ataupun Reels bebas teman-teman dan gak ada batasan durasi dengan menandai dua akun ini. Di pertama menandai akun kita di speaking partner, nanti teman-teman tim speaking partner bakal ngecek video teman-teman buat ngeliat evaluasi teman-teman ya, perkembangan teman-teman ngomong selama ini. Nah, kemudian nanti saya juga bisa bantu-bantu ngecek teman-teman bisa menandai IG saya di RZKYALDN. Nah, dengan hashtag speaking partner dengan hashtag speaking partner dan hashtag mini exam. Nah, speaking partner dan mini exam. Kemudian untuk durasinya teman-teman nggak ada durasi atau batasan dari video yang teman-teman pengen upload ya. Mau videonya singkat, kalau misalnya tutorialnya ternyata sederhana, nggak masalah. Kalau ternyata tutorialnya lebih kompleks, lebih detail, teman-teman berarti durasinya bakal lebih panjang ya. Tapi nggak ada masalah dari situ. Karena yang pengen kita lihat di sini, pengen kita evaluasi adalah dari segi kepercayaan diri sebagai seberapa confidence teman-teman setelah belajar di speaking partner untuk ngomong bahasa Inggris. Nah, itu yang pengen kita lakukan. Pengen kita lihat, pengen kita evaluasi. Karena sebenarnya kalau dulu waktu speaking partner sebelum COVID ya, sebelum COVID speaking partner itu kita masih offline, kita ngelakuin hal yang sama. Setelah teman-teman belajar beberapa waktu, teman-teman itu kita ajak ke tempat yang ramai, kemudian kita ikat, kita rajam ramai-ramai. Enggak. Jadi enggak. Jadi kita bawa ke tempat yang ramai terus kita kasih tahu di sana mereka harus ngomong dalam bahasa Inggris. Buat matahin ekspektasi, matahin overthinking yang selama ini kayak aduh, takut nih ngomong bahasa Inggris, takut dijudge. Ternyata pas dipaksa ngomong seperti itu, ternyata nggak ada yang perlu ditakutin gitu ya, kayak toh yang dengar juga ternyata ngangguk-ngangguk paham gitu. Nah, jadi itu yang pengen kita buktikan. Karena sekarang kita online, jadi tim speaking partner tuh muter otak. Gimana teman-teman bisa tetap uji nyali gitu ya? Dengan cara ini. Teman-teman mengupload sebuah video di Instagram. Nah, teman-teman pasti udah mikir tuh kayak, aduh gimana ya kalau kelas saya ngeliat gitu, aduh gimana ya. Nah, itu tujuannya teman-teman. Pengen matahin ekspektasi kalau teman-teman nggak ada yang perlu ditakutin. Karena bisa Bro, dibilang bahasa Inggris ini kayak bahasa yang lain juga. it's Ya, free for the topic. topiknya menyampaikan tutorial, sister. Oh, tutorial. Ya, jadi skopnya adalah berkenaan dengan tutorial. Tutorialnya tentang apa, itu bebas teman-teman memilih. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, ya Bro Genta Widyo. Ada bisa nggak videonya tuh kirim ini aja chat? Iya. No. Seperti yang saya bilang teman-teman ya, target utamanya adalah teman-teman mematahkan ekspektasi teman-teman biar lebih berani ngomong di depan umum. Ini sih, ini bro, apa namanya? Nyalinya tuh harus besar ya karena Iya. kalau dilihat dikenal mungkin masih oke. Ya emang itu kan yang kita pengen kan tadi. Nah jadi itu emang tujuannya teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, kalau teman-teman pengen selalu digentayangin sama rasa takut itu, silahkan teman-teman gak buat. Tapi kalau teman-teman pengen, kayaknya saya harus buktiin nih. Entah kalau teman-teman bakal lari, mau lari sampai kapan gitu. Karena bahasa Inggris ini ya bakal penting banget di kemudian hari gitu. Mau lari sampai kapan pun bakal ketemu, mau takut sampai kapan gitu. Makanya lakukan sampai dari sekarang kayak, ternyata yang saya takutin itu nggak ada ya, nggak terjadi. Malah dapat dukungan gitu. Ternyata orang-orang malah nanya kayak, wah keren, ajarin dong bang. Nah, makanya teman-teman untuk itu pengen misalnya takut dihujat atau kayaknya nggak bakal deh. Yang penting teman-teman mempersiapkan dirinya dan yang menjadi penilaian kita di sini juga bukan dari grammar atau pronunciation no. Karena tadi dari pronunciation sendiri itu bisa dipengaruhi oleh aksen ya, dan kita sebagai Indonesia kita juga punya aksen sendiri. So selagi itu bisa dipahami sebenarnya nggak harus British atau American. Kemudian bukan itu penilaian utamanya adalah lagi-lagi seberapa pede teman-teman menyampaikan
topik tersebut dalam bahasa Inggris. Kepedeannya itu dilihat, kepercayaan dirinya itu dilihat dari mana? Dari mata turun ke bukan. Kepedeannya itu teman-teman dilihat dari pertama, intonasinya. Kedua, fluensinya, kefasihannya. Kefasihannya itu misalnya teman-teman menghindari fillers gitu ya. Kadang kalau kita ngomong bahasa Inggris itu suka nah itu disebut fillers. Takutnya nanti videonya durasinya 2 menit tapi isinya filler semua. Hello guys, today I want to tell you about my tutorial. So this tutorial is very important because nah jadi isinya semua gitu ya. Makanya teman-teman usahakan latihan kalau nggak bisa 100% dihilangkan minimal diminimalisir gitu. Jangan sampai sebanyak itu gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Itu yang menjadi penilaian utama yang bakal kita lihat. Seberapa pede teman-teman menyampaikan topiknya. Alright, ada lagi sebelum kita lanjut. For tomorrow, bro. Untuk deadline-nya teman-teman, videonya dikirim selambat-lambatnya sebelum Senin. Kita mulai kelas lagi ya. Jadi sebelum Senin. Sebelum kelas kita hari Senin. Kelas kita hari Senin. Jadi hari Senin masih bisa. Ya, Karena kurang masih lebih seperti. Jumat. Masih Jumat, masih banyak waktunya. Nanti saya bakal ngirimin. Sorry guys, ini charger saya nggak masuk ya kalau tiba-tiba saya menghilang. Oke, itu berarti saya ini ya memperbaiki ini dulu. Alright, ya balik lagi ke itu tadi tutorialnya. Untuk tutorialnya bebas, nanti teman-teman bisa gladi bersih dulu, menyampaikan tutorial yang teman-teman sudah siapkan di breakout room. Kalau gitu kita langsung masuk ke Tag breakout itu room. mungkin bisa tolong dijelasin nanti bro di chat gitu yang tag Rizky Aldin ya. Terus Ya, kita nanti saya kirimkan lagi, lupa. sister. Nanti saya Iya. kirimkan lagi. Thank you, bro. Dah. Ya, Hilang, bro. itunya baterainya habis. Aduh, bro Alnya. Kan lagi nyari charger kali. Pinjemin dulu. Aku kira aku yang nge-lag. Mana nih? Where is Bro Al? Sambil nunggu siapa yang jadi ini. Bro Diki ya. Bro Diki. Ambil alih. What do you speak? Ini beneran nih, really serius ini hilang, bro. Iya, kan tadi udah bilang nggak hanya chargeran laptop. Bro, sambil nunggu aja. Tentang yang tadi aja, mini exam. Masih. Oh, I'm groggy. Neighbors. Think about it. I think Bro Al still over there. He's pretending. He just pretending disappear. Kayaknya pura-pura hilang. Kayak jurus itu ya. Jurus apa tuh? Maybe he's watching us. Oh iya, maybe. Yeah, maybe he's watching us. If we are talkative in this room or not. Nah. Hi guys. I think so. I'm sorry guys. Oh my God, Because bro, so handsome. my phone, sorry,
My laptop dies and I Oh, have to join with my handphone right now. I don't really know like what happened with my charger. Kayaknya chargernya lagi rusak gitu ya. Nanti saya perbaikin deh besok. Oke teman-teman, kita masuk ke breakout room dulu. Silakan teman-teman menyampaikan tutorial yang teman-teman sudah siapkan. Dan nanti di tutorialnya teman-teman bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang teman-teman. Ini gimana ya bagi tutorial? Teman-teman gimana cara buka breakout roomnya ya di HP ya ampun. I don't know. Mungkin yang bisa bantu. Mana ya? Meeting setting. Hah? Nggak bisa pakai handphone Baik. breakout room walaupun hostnya Oh nggak bisa ya? udah nggak bisa. Bro Harus Al harus jadi host dulu, Bro Al. udah Oh jadi iya. Saya- host, tapi Iya, kalau harus bukan pakai jadi host, laptop Bro. tetap Oh, nggak kalau- bisa. Karena tadi keluar kan. Oke, kalau gitu siapa yang pakai laptop sih? Ada yang pakai laptop nggak di sini? Ada. Nggak Jadi bisa, host dulu nggak? yang buat harus Bentar host. ya. Jadiin host Oh iya. terus. Harus host, Bro. Oh, Oke. itu aja Oh. jadiin host orang yang pakai laptop. Siapa yang Nggak pakai bisa, laptop, Bro. teman-teman? Bro, Ada yang Alnya kan pakai udah Pakai laptop? keluar pakai. tadi. Cuman gimana Itu caranya? Siapa? Kecuali kita Cici keluar pakai dulu lab. terus masuk lagi, Bro. Gimana caranya? Oh, kita Oh, keluar Sis Trifani, oke. Hold on a sec, sorry banget teman-teman. Ini, aduh, bener-bener parah banget ya. Sis Trifani, mana sih namanya? Ayo, mana ayo? Ayo, Ayo panik. Oh, ini. aduh, panik banget. Astagfirullah, ini pertama kali terjadi. Saya nggak pernah tahu. Sis Trifani, oh ini dia. Oke, Sis Trifani jadi host ya. Oke, silakan bukakan breakout room Sis Trifani di bawah. Oke. Thank you so much. Bro, Sis Trifani jadiin Bro Al co-host biar bisa pindah-pindah room. Oh, Oh. iya. Boleh. Kita cek di Wah. sebelah mana nih? Gaptek juga nih, sama aja ya. Di bawah untuk breakout roomnya ada. Breakout Langsung. roomnya ada, cuman jadiin co-hostnya di mana? Nggak apa-apa Di- nanti aja. Nanti Di aja. partisipan, Iya. Sis. Partisipan, pilih Oh, Bro iya. Al, terus jadiin co-host. Oke. Oke, sambil pindah ke laptop dulu ya. Oke. Saya punya laptop satu lagi. Bentar. Bukan punya saya sih. Oh my God. Bisa nggak? Bro. Nah, udah jadi. Tinggal. Ini nggak bisa, teman-teman. Oh, nggak bisa berarti ya. Udah, Bro Al udah jadi host itu. Kan Harus dibalikin lagi. oh kalau mungkin Nah, gimana nih? Hilang lagi. Mikrofon. Halo guys, Nah, is it good now? Sekarang udah oke? putih banget. Beda yang tadi ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke breakout room. Ini siapa yang jadi ininya, hostnya? Oh, saya ya. udah balik lagi. Kalau gitu, teman-teman, silakan bergabung di breakout room. Sorry banget guys, gangguan malam hari ini ya. Alright, kita bakal masuk ke breakout room ya. Have a nice practice, guys. If you guys are still able to listen to me, it means that you haven't been in breakout room yet.
Kalau teman-teman masih bisa dengar suara saya, berarti belum masuk ya. Hai bro. Halo, Halo. sister, kenapa belum masuk? Silakan bergabung lagi. Sekarang topik kita apa bro? Tentang giving tutorial. Oh, giving tutorial apa? Hello, Bro Mesak. Why don't you join yet? I don't know, maybe my network Okay, still have try to problem. join again. Okay, thank you, bro. Halo, Bro Husni. Oh my God, what time it is? Baru gabung dari mana, Bro Husni? Iya, biasa kegiatan Bro Al. Aduh, Afwan, Oke. masih bisa gabung nggak nih? Boleh, silakan bergabung. Oke. Silakan bergabung.
Well, hello, good evening, and welcome back to the main session. So we've just done talking about some interesting tutorials. Probably some of them will be great to also for me to implement ya. Kayaknya untuk diaplikasikan, untuk dipraktekkan itu butuh banget kayak cara move on. Wah, itu saya butuh banget tadi gitu. Iya sih, benar kata Bro Mesa. Kadang Sedih banget. kita tuh selalu mikir kalau ternyata itu orang yang terbaik, ternyata salah. Karena selama ini kita udah diajarkan kalau kita pindah sama sesuatu yang baru selalu ditemukan sama yang lebih baik gitu ya. Oke. Terus ada juga cara membuat kopi dari Bro Diki, cara membuat dalgona, cara banyak tutorial lah teman-teman. Tapi ada juga kalau bicara tutorial ini kemarin ada juga yang unik ngasih tutorial juga. Dia kan dokter jantung ya, cardiologist. Jadi dia ngasih tutorial cara menghidupkan orang mati gitu. Kayak enggak menghidupkan sih kayak orang yang hampir itu terus terus tutorialnya tahu nggak gimana? Masa kata dia pertama-tama siapkan pasiennya, siapkan pasien. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Pikir apa kali ya? Ya ampun. Oke, teman-teman nanti bisa disampaikan tutorialnya ya. Tapi mungkin teman-teman tadi tutorialnya udah menarik, tapi mungkin bakal lebih menarik lagi kalau teman-teman bikin basa-basi di awal, general statement di awal berkenaan dengan topiknya. Misalnya anggaplah topiknya berkenaan dengan cara membuat nasi goreng. Teman-teman jangan langsung masuk ke step-stepnya. Mungkin bisa dibikin general statement dulu kayak, oh seperti yang kita tahu nasi goreng Indonesia itu beda banget loh sama nasi goreng yang ada di dunia lain misalnya. Di negara lain gitu misalnya ya. Mungkin karena penggunaan bumbu, tapi saya percaya bumbu yang dibutuhkan sudah ada di dapur teman-teman. Nah, baru masuk ke step-stepnya. Saya simpel itu, teman-teman. Oke, ditunggu videonya untuk tutorialnya dan sorry banget kita harus telat selesainya karena tadi kita telat mulai breakout room-nya. Thank you for your understanding, teman-teman. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Have a great weekend, guys. Setelah saya say speaking partner. Speaking We are the best. You are the best partner. Bye-bye, guys. Bye. Good night, bro. Guys. Thank you. Bye. Good night. Good night, everyone.